Sore itu di Palembang, sebuah truk pengangkut mie instan terhenti di tengah jalan. Bukan karena macet, tapi karena terkena musibah. Warga berbondong-bondong datang, bukan untuk membantu, tapi untuk mengambil atau lebih tepatnya, menjarah barang dari truk yang sedang kesulitan. Sebagian dari kita mengutuk tindakan itu, namun sebagian lainnya justru menormalisasinya. Mengapa bisa begitu? Pertanyaan sederhana yang cukup untuk membuat kita mengernyitkan dahi. Karena itu, mari kita bahas lebih dalam. Banyak dari warga yang terlibat dalam penjarahan berasal dari lapisan masyarakat ekonomi bawah. Hidup dalam kondisi serba kekurangan membuat mereka lebih rentan terhadap godaan untuk mengambil kesempatan, apalagi ketika itu menyangkut kebutuhan pokok. Mie instan bukan hanya makanan murah, tapi juga barang yang mudah dikonsumsi dan cepat dijual kembali. Dalam situasi sulit seperti pengangguran, harga bahan pokok yang melonjak, atau subsidi yang dipangkas, barang seperti ini dianggap sebagai rezeki yang datang mendadak tanpa perlu berpikir panjang soal legalitas atau moralitasnya. Analoginya, seperti orang kehausan di tengah padang pasir, begitu melihat air, langsung diserbu. Dalam kondisi seperti itu, kepemilikan bukan hal utama yang ada dalam pikirannya. Ketika satu orang mulai mengambil, orang lain cenderung ikut. Ini bukan semata soal kebutuhan, tapi soal psikologi kerumunan. Ada semacam pembenaran moral. Ketika semua orang juga ambil, jadi bukan salahku sendiri. Lalu muncul ketakutan tertinggal, atau yang biasa kita sebut FOMO. Kalau nggak ambil sekarang, nanti keburu habis. Dan yang paling berbahaya adalah hilangnya rasa tanggung jawab pribadi di tengah kerumunan besar. Fenomena ini dikenal sebagai deindividuasi. Saat seseorang kehilangan kontrol diri dan moralitas ketika larut dalam massa, identitas pribadi melebur, digantikan oleh impuls kolektif. Banyak yang tidak sadar atau sengaja mengabaikan fakta bahwa mengambil barang dari truk, walaupun jatuh ke jalan, tetap tergolong pencurian menurut hukum. Namun ketika aparat lambat bertindak atau bahkan tidak hadir sama sekali, muncul anggapan bahwa hal seperti ini bukan masalah besar. Lama-kelamaan, masyarakat mulai melihatnya sebagai sesuatu yang wajar, bahkan boleh dilakukan selama ada kesempatan. Tanpa penindakan yang jelas dan tegas, tidak ada efek jera. Justru, terbentuk normalisasi perilaku menyimpang salah yang dibiarkan, akhirnya dianggap benar. Di tengah ketimpangan sosial yang semakin nyata antara si kaya dan si miskin, antara pejabat dan rakyat kecil, rasa kepercayaan terhadap sistem perlahan luntur. Masyarakat mulai merasa bahwa hukum tidak ditegakkan secara adil, bahwa negara hanya berpihak pada yang berkuasa, sementara mereka dibiarkan berjuang sendiri. Dalam situasi seperti itu, solidaritas sosial melemah, kepedulian terhadap sesama menurun, dan yang tersisa hanyalah rasa frustrasi dan kecewa. Dari sinilah muncul pertanyaan sunyi, namun tajam. Kalau negara tidak adil kepada saya, kenapa saya harus taat pada hukumnya? Rasa ketidakadilan ini perlahan menggerus moral publik. Bukan karena orang tidak tahu mana yang benar atau salah, tapi karena mereka merasa tidak lagi punya alasan untuk peduli.
Ketika sistem dianggap tidak memberi mereka keadilan, mereka pun merasa bebas mengambil jalan sendiri, termasuk membenarkan penjarahan sebagai bentuk balas dendam kecil terhadap sistem yang mereka anggap timpang. Di era digital, setiap peristiwa bisa tersebar dalam hitungan detik. Penjarahan yang dulunya hanya diketahui warga sekitar, kini bisa viral secara nasional bahkan internasional. Masalahnya, viralitas tidak selalu dibarengi kesadaran moral. Alih-alih merasa bersalah, sebagian pelaku justru merasa bangga saat divideokan. Muncul semacam kebanggaan absurd karena masuk video seolah jadi tontonan seru, bukan tindakan salah. Lebih parah lagi, konten seperti ini bisa menular. Masyarakat di tempat lain yang melihat video tersebut bisa berpikir, kalau di sana bisa, kenapa di sini enggak? Akhirnya, penjarahan bukan hanya dianggap wajar, tapi juga bisa dijadikan hiburan atau bahan konten. Peristiwa penjarahan mie instan di Palembang bukan sekadar aksi mengambil barang secara sembarangan. Ia adalah cermin dari masalah yang lebih dalam. Kemiskinan struktural, lemahnya penegakan hukum, ketimpangan sosial, psikologi kerumunan, dan pengaruh media sosial. Dari sini, kita belajar bahwa solusi tidak bisa hanya pada tindakan represif, tapi harus menyentuh akar masalah. Kita juga diingatkan pentingnya solidaritas dan empati, terutama di tengah kondisi sulit. Mengutuk tanpa memahami kondisi bukanlah solusi. Sebaliknya, membangun sistem yang inklusif dan adil adalah kunci untuk mencegah hal serupa terulang.